Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang Serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar bahan makanan nabati yang meliputi pengertian, fungsi, jenis, manfaat, cara penyimpanan, dan contoh olahnya. Setelah mempelajari materi ini, siswa juga dapat mengenali perbedaan antara jenis bahan nabati serta cara menjaga kualitasnya, standar industri kuliner. Nah, yang pertama ada pengertian bahan nabati. Apa sih bahan nabati itu? Bahan nabati ini bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Bahan ini menjadi sumber utama energi protein nabati, vitamin mineral, dan serat bagi tubuh. Nah, jenis bahan nabati ini yang umum digunakan di industri boga, antara lain yaitu ada kacang-kacangan, serealia, dan umbi-umbian. Ketiga nilai jenis ini memiliki peran yang penting dalam pola makan yang sehat. Selanjutnya ada pengertian kacang-kacangan dan jenis-jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini merupakan biji tanaman dari famili Leguminosae yang kaya akan protein nabati dan lemak tak jenuh. Jenis kacang-kacang banyak dikonsumsi di Indonesia yaitu ada kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang korong. Setiap jenis kacang ini memiliki karakteristik dan kandungan gizi yang bermanfaat. Ada fungsi kacang-kacangan. Kacang-kacangan berfungsi sebagai sumber protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Lemak tak jenuh membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Kandungan seratnya memperlancar sistem pencernaan dan juga memperlancar darah dan fungsinya. Selanjutnya, fungsi kacang-kacangan. Kacang-kacangan berfungsi sebagai sumber protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Lemak tak jenuh menurunkan kadar kolesterol. Kandungan seratnya memperlancar sistem pencernaan serta mengontrol kadar kolesterol. Kandungan seratnya memperlancar sistem pencernaan serta mengontrol kadar gula darah. Selain itu, kacang-kacangan juga mengandung vitamin B kompleks, zat besi, magnesium, dan kalsium yang penting untuk metabolisme dan pembentukan energi. Selanjutnya, penyimpanan kacang-kacangan. Kacang-kacangan sebaiknya disimpan di tempat kering, sejuk, dan tertutup rapat agar tidak lembab dan berjamur. Untuk penyimpanan jangka panjang, kacang bisa disimpan di lemari pendingin atau freezer. Beberapa olahan kacang yang populer antara lain ada tempe, tahu dari kedelai, bubur kacang hijau, selai kacang, sambal pecel, serta susu kedelai yang kaya protein nabati. Selanjutnya pengertian serealia dan jenisnya. Serealia adalah kelompok biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan Graminae yang menjadi sumber karbohidrat utama bagi manusia. Jenis-jenis serealia yang umum kita ketahui ada beras, jagung, gandum, sorghum, oat, barley, millet, dan quinoa. Biji serealia banyak digunakan sebagai makanan pokok, bahan roti, sereal sarapan, dan berbagai produk olahan pangan lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat. Serealia mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan energi tahan lama bagi tubuh. Seratnya juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu, vitamin B kompleks dan mineral seperti zat besi serta magnesium berperan penting dalam metabolisme energi. Serealia juga rendah lemak dan memiliki indeks glikemik rendah sehingga cocok untuk menjaga berat badan dan gula darah.
Selanjutnya itu penyimpanan dan olahan serealia. Serealia berkualitas baik memiliki biji yang bersih, utuh, dan tidak berjamur. Penyimpanan dilakukan di tempat kering dan kedap udara untuk mencegah kelembapan dan hama. Dalam industri makanan, serealia diolah menjadi nasi, roti, mie, pasta, bubur, emping jagung, dan popcorn. Serta granola bar ke karena keragaman ini menjadikan serealia bahan yang fleksibel dan bernilai gizi. Umbi-umbian. Umbi-umbian adalah bagian akar atau batang tanaman yang membesar karena menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Umbi sendiri mengandung karbohidrat yang kompleks dan serat tinggi, sehingga menjadi sumber energi utama selain beras dan jagung. Jenis umbi yang umum dikonsumsi antara lain singkong, ubi jalar, kembili, ubi kelapa, dan talas. Masing-masing memiliki cita rasa dan warna yang khas. Fungsi dan manfaat dari umbi-umbian. Umbi-umbian bermanfaat sebagai sumber energi, serat, dan berbagai mineral penting seperti kalium dan magnesium. Beberapa jenis umbi mengandung senyawa antioksidan seperti antosianin dan flavonoid yang berfungsi untuk melawan radikal bebas. Kandungan pati resisten dalam umbi juga membantu untuk mengontrol gula darah sehingga baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selain itu, umbi memiliki potensi besar sebagai pangan fungsional yang bernilai ekonomi tinggi. Selanjutnya adalah penyimpanan dan olahan umbi-umbian. Jadi untuk menjaga kualitas dari umbi-umbian, umbi itu harus disimpan pada suhu yang rendah dengan ventilasi yang baik agar tidak cepat membusuk. Penyimpanan yang terlalu lama dapat menurunkan mutu sehingga perlu pemeriksaan rutin. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai produk seperti lontong, ubi, papeda, tepung tapioka, keripik, mie ubi, dan produk fermentasi seperti tape singkong yang memiliki nilai tambah. Adalah kesimpulan. Jadi, bahan makanan nabati seperti kacang-kacangan, serealia, dan umbi-umbian memiliki peran yang penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi manusia. Selain menjadi sumber energi dan protein nabati, bahan ini juga mendukung kesehatan tubuh melalui kandungan serat, vitamin, dan mineralnya. Dengan penyimpanan yang tepat dan pengolahan yang kreatif, bahan nabati dapat menjadi dasar berbagai makanan yang bergizi dan lezat. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.